Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan coba menyampaikan berbagi informasi ya terkait dengan format teks pada paragraf ya pada Microsoft Word 2016. Jadi materi ini saya sampaikan pada mata kuliah untuk pengantar teknologi informasi dengan learning outcome. Jadi itu cara pembelajaran kita. Jadi mahasiswa mampu memahami mengenai mengatur format karakter. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai mengatur teks efek, dan mahasiswa mampu memahami mengenai mengatur format paragraf. Nah, untuk itu adalah di learning objektifnya. Untuk itu, jadi hal yang pertama, jadi terkait dengan bagaimana sih untuk menyiapkan sebuah dokumen baru. Jadi Anda dapat menyiapkan dokumen baru yang masih kosong dengan dapat menggunakan langkah berikut. Jadi bisa kalau misalnya sudah buka Microsoft Word, jadi Anda cukup ya tekan pada keyboard yaitu Ctrl N. Nah, jadi maka akan muncul jendela baru. Jadi atau bisa klik tab file ya, maka akan ditampilkan jadi untuk dokumen baru ya. Jadi lalu bagaimana sih caranya untuk menyiapkan dokumen baru? Jadi Anda bisa lihat, bisa saya coba praktekkan. Jadi Anda cukup ngeklik ya icon misalnya Microsoft Word ya, Microsoft Word ya, maka akan tampil jadi beberapa ya tampilan di Microsoft Word. Jadi Anda bisa pilih salah satu sesuai dengan template yang Anda hendaki. Anda bisa klik ya pada blank dokumen 2 kali atau 1 kali kemudian klik create. Ya, Anda bisa salah satu pilih. Ya. Misalnya saya contohkan ini adalah untuk ya blank dokumen ya, kemudian saya klik ya create. Ya, maka akan muncul halaman yaitu blank dokumen, jadi dokumen yang masih kosong. Jadi untuk Microsoft Word ya 2016. Ya, ini adalah gambaran untuk blank dokumen jadi untuk Microsoft Word 2016. Ya, selanjutnya jadi lalu bagaimana sih kita mengoperasikan ya untuk di Microsoft Word ya 2016. Jadi pada dasarnya untuk di langkah jadi memindahkan posisi titik ya pada kursor ya, saya bilang kursor itu kalau misalnya tidak pakai keyboard, jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda gunakan. Jadi kursornya, jadi Anda bisa pakai tombol panah ya ke kanan dan ke kiri, ini untuk memindahkan ya kursor kanan ke kiri. Kemudian ke tombol panah ke atas dan ke bawah itu nanti untuk memindahkan ya jadi kursor ke atas dan ke bawah ya, atau kontrol ya kemudian tombol panah ke kanan ya, itu akan memindahkan ya kursor ke awal kata berikutnya ya. Atau misalnya kontrol ya kursor ke kiri, itu nanti memindahkan kursor pada awal kata sebelumnya. Dan begitu juga nanti Anda bisa memfungsikan keyboard, jadi kontrol ya tambah panah ke bawah itu memindahkan ya kursor ke awal paragraf berikutnya. Dan kalau kontrol ya tambah panah ke atas itu nanti Anda bisa memindahkan ya untuk panah ke ya paragraf yang sedang dipilih ya. Bisa kita praktekkan misalnya. Jadi ya pertama kita blank dokumen tadi ya, kita coba aja kita ketik acak saja ya, ketik acak. Jadi untuk buat paragraf dummy.
Jadi ini sudah ada paragraf dummy. Jadi untuk memindahkan kursor ini, jadi kursor yang ada kayak huruf I besar ini, jadi bisa Anda pakai ini tombol kanan ya, kanan ya, ini secara pelan-pelan ya, ataupun tombol kiri ya, tombol kiri untuk menggeser ke kiri kursornya, dan tombol pada keyboard arah panah ke bawah ini untuk memindahkan ke bawah ya, ataupun ke atas ini untuk memindahkan ke atas, atau bisa menggunakan ya untuk kontrol panah ke kanan. Nah ini untuk memindahkan ya pada akhir ya, langsung pada akhir paragraf ya. Atau misalnya pakai kontrol ke kiri, ini akan kembali lagi ke awal ya. Ataupun misalnya pakai kontrol panah ke bawah ya, ini langsung ya berada di paragraf ya, berikutnya ya. Atau misalnya panah ke atas, itu juga akan kembali ke paragraf yang di atas atau di sebelumnya ya. Itu kalau dipraktekkan dalam rangka untuk memindahkan kursor pada Microsoft Word 2016 ya, 2016. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi setelah kita memindahkan untuk posisi kursor, jadi selanjutnya ya Anda bisa untuk mengatur format karakter. Jadi dalam mengatur format karakter, jadi misalnya mau ganti huruf, teks dan yang lainnya, Anda bisa lakukan dengan cara ya pilih salah satu ya huruf ya atau paragraf ya, kemudian Anda blok dengan kursor ya, kemudian Anda boleh silakan diatur mau pindah ganti hurufnya atau misalnya ya ganti ukurannya dan seterusnya. Kalau dicontohkan, jadi misalnya ya bisa Anda lihat pada ya praktek berikut. Misalnya ini ada tulisan ya, kita coba blok ya, kita coba bloknya bagaimana. Jadi bloknya bisa Anda ya ditekan, kemudian ya ini pakai blok ya. Kemudian kita mau ganti untuk hurufnya, jadi bisa Anda pilih hurufnya ya, misalnya di Times New Roman ya, ukuran 12 ya. Ini untuk diganti huruf ya. Atau bisa Anda misalnya ya mau ganti ukuran ya, ukuran besar kecilnya huruf ya, bisa pakai ini ya. Atau misalnya kita mau kembalikan ke sini ya, ini ya untuk fungsi. Jadi kita ngeblok, kemudian ya kita blok dengan kursor ya, kemudian kita ya pilih jenis hurufnya dan ukuran hurufnya, itu bisa Anda pilih ya. Kembali lagi ya, jadi setelah Anda pilih huruf, jadi selanjutnya jadi untuk bisa format. Jadi itu setelah untuk kaitannya di format karakter, jadi bisa untuk sesuai yang diinginkan ya. Kemudian bagaimana sih untuk mengatur text effect? Jadi text effect, jadi untuk mengatur formatnya karakter atau text effect yang telah Anda buat ya, fasilitasi text effect. Jadi Anda bisa mengikuti langkah yang sudah ada. Jadi silahkan di blok saja dengan kursor. Jadi untuk teks yang Anda kehendaki, yang akan Anda atur formatnya, kemudian Anda bisa pilih grup tab home ya, kemudian grup font dan tombol pilih text effects ya, kemudian pilih salah satu ya format karakter text effect ya. Bisa dicontohkan misalnya ya dicontohkan. Jadi misalnya kita ya untuk ngeblok ini ya begini, kemudian ya format ya, kita format efeknya. Jadi bisa kita pilih cari untuk di format efek ya, format efeknya ya, misalnya kita mau pakai salah satu ini ya. Ini jadi untuk di format efek.
jadi dari yang sudah kita ketik ya untuk di format efeknya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi bisa kita blok, langsung kita ubah untuk di format efeknya. Nah, ini di format efek ya. Selanjutnya adalah terkait dengan di apa ya, setelah kita tahu kaitan di format efek, jadi selanjutnya adalah di apa untuk pilih karakter teks ya, jadi kotak dialog di format karakter. Tadi sudah sampaikan, jadi selain cara untuk milih secara langsung, jadi itu juga kita bisa menggunakan yang namanya advance ya, font dialog, jadi pada tab home. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi sama di format. Jadi kalau misalnya kita mau nulis yang namanya di drop cap ya, jadi misalnya huruf pertama itu besar untuk di beberapa paragraf yang jadi dapat dicontohkan. Jadi seperti ini. Misalnya kita blok saja ya salah satu huruf ya, salah satu huruf, kemudian kita bisa apa namanya kita blok, kemudian kita bisa ya pilih ya drop cap ya, drop cap, jadi drop ya, ini untuk di misalnya kita milih drop cap ya, jadi awalan dengan huruf ya, dengan di beberapa apa namanya karakter ini kebetulan di tiga baris ya, dengan besaran 3 baris. Ini disebut dengan di drop cap ya, drop cap. Kemudian ya kita lanjut ya, kalau tadi sudah kaitan di huruf ya, selanjutnya jadi ya bisa kita kaitan kotak dialog format teks tadi sudah. Jadi bagaimana untuk menyisipkan simbol? Jadi untuk menyisipkan simbol, jadi pada dokumen ya Word ya 2016 Anda bisa gunakan, jadi tempatkan ya kursor yang ingin dimasukin atau diberikan simbol ya, dengan simbol. Jadi kemudian silakan Anda klik insert ya dalam group, kemudian pilih saja simbol ya, pilih saja simbol, misalnya mau kasih simbol apa kan itu. Jadi untuk di simbol ya saya contohkan, jadi misalnya seperti ini simbol ya, simbol. Jadi misalnya di antara tulisan ini, jadi antara tulisan ini kita mau kasih simbol ya apa kan gitu. Jadi sama klik insert ya, kemudian kita cari ya simbol ya, klik aja simbol ya, kita pilih ya, ini simbol tersedia ada berbagai macam simbol. Jadi silakan misalnya Anda mau pilih ya sigma ya, sigma silakan aja klik insert ya, kemudian di close ya. Maka ini udah muncul ya untuk di apa namanya simbolnya. Nah ini untuk di simbol, jadi itu untuk gambaran simbol. Sedangkan untuk kaitannya dengan di bagaimana sih buat tulisan ya di bawah dan di atas ya, saya kita sering ketemu yang namanya ya X pangkat 1 ya, X ya dan seterusnya. Itu Anda bisa misalnya ya Anda ketik aja ya X ya, kemudian ya Anda klik saja, ini ada fasilitasnya. Jadi klik ya, kemudian kasih saja misalnya X1 ya, atau mungkin ya Anda bisa gunakan misalnya untuk di X ya, untuk di X nah, ada di bawahnya ada angka 2, Anda bisa sama diklik saja, kemudian klik insert di sini ya, kemudian silahkan Anda klik 2. Nah ini X1 yang di atas dan X2 ini hampir sama dengan di simbol ya, untuk di penulisan ini ya, penulisan untuk di prakteknya ya. Selanjutnya adalah setelah menyisipkan simbol, jadi mengatur format paragraf. Jadi mengatur format paragraf, jadi paragraf itu adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan apa namanya menekan tombol enter ya, itu paragraf. Jadi kalau di dalam apa namanya di PC, laptop maupun di komputer, pada saat Anda membuat paragraf maka dipisahkan dengan tombol menekan tombol enter pada saat Anda mengetik. Jadi itu.
Jadi misalkan itu. Jadi paragraf mungkin berupa judul laporan, jadi bagian dari suatu daftar baris kosong di antara beberapa paragraf, ya, kalimat, jadi satu pikiran. Jadi Anda dapat mengatur paragraf, jadi menggunakan salah satu cara, misalnya pilih paragraf yang akan Anda format, jadi lalu atur formatnya sesuai dengan keinginan Anda. Atau tempatkan ya kursor pada posisi awal ya pengetikan paragraf atau atur format paragraf yang Anda inginkan. Dengan cara ini jadi semuanya bisa Anda ya atur sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu di mengatur paragraf. Selain itu juga di mengatur paragraf itu ada kita terkenal yang namanya rata kanan rata kiri ya atau centering ya. Jadi ada nanti bisa kita menggunakan ya simbol atau tombol pada keyboard, jadi kita memfungsikan kontrol dan beberapa huruf yang fungsinya untuk misalnya mengatur perataan teks ya, mengatur perataan teks ya. Coba kita praktekkan ya, coba kita praktekkan. Jadi setelah kaitan dengan di mengatur paragraf, coba kita praktekkan. Jadi ini tulisan ini terdiri dari beberapa paragraf ya, paragraf. Dan misalnya kita mau ya ganti untuk di hurufnya, jadi kita pakai Times New Roman ya, Times New Roman ya dengan ukuran 12 ya, 12 ya, 12. Jadi Times New Roman. Jadi ini sudah Times New Roman. Jadi ini di paragraf. Jadi Anda bisa meletakkan ya kursor di sini ya, kemudian ya Anda klik, Anda misalnya di sini di justify ya, justify, maka akan rata kanan rata kiri. Atau misalnya Anda bisa tekan untuk di left ya, right-nya jadi rata kanan ya, nanti dia akan ya di rata kanan ke sini ya. Atau misalnya di centering ya, center tag ya, dia akan berada di tengah. Atau pakai ya yang rata kiri ya, ini bisa. Atau kalau pakai keyboard ya, Anda bisa katanya untuk misalnya rata kanan jadi Ctrl R ya. Kemudian rata kanan rata kiri jadi Ctrl J ya, rata kiri. Kemudian kalau misalnya kita buat ya rata kiri jadi Ctrl ya L ya, Ctrl L. Atau misalnya kita mau buat di tengah-tengah tulisannya berarti Ctrl E ya. Itu penggunaan di beberapa fungsi ya untuk kita mengatur di paragraf ya, paragraf ya. Jadi itu gambarannya. Kemudian ya selanjutnya ini nanti kita akan belajar mempraktekkan, yaitu terkait dengan setelah mengatur paragraf, jadi menambah bingkai ya, menambah bingkai atau border. Jadi bagaimana sih membuat border? Jadi pada sebuah halaman, jadi sebuah ya, sebuah kalimat. Jadi border itu dapat berupa kotak yang mengelilingi paragraf atau hanya satu atau beberapa garis yang ditetapkan di sisi paragraf. Jadi untuk masang bingkai itu, jadi Anda bisa mengikuti langkah. Jadi silakan Anda pilih blok paragraf yang ingin Anda beri border atau bingkai. Kemudian silakan Anda cari ya menu border, atau bisa Anda gunakan tab home ya dalam grup paragraf, kemudian klik border. Nanti akan muncul beberapa pilihan ya bordernya yang mau dibuat seperti apa. Itu untuk menambahkan bingkai pada border, nanti kita praktekkan. Ataupun misalnya Anda mau buat ya latar ya, corak latar belakang. Jadi agar paragraf itu tampak lebih menarik, jadi Anda dapat latar belakang paragraf dengan warna-warna tertentu. Jadi caranya bagaimana? Tadi Anda bisa mengikuti langkah berikut. Pilih paragraf, jadi dengan blok dengan menggunakan kursor yang ada ya, yang akan diberi warna. Kemudian Anda bisa kaitannya diklik tab home ya dalam grup ya, kemudian paragraf diklik border ya, kotak pilih bingkai tampilkan ya. Kemudian pada kotak pemilihan bingkai klik border and shading ya, ada border and shading. Kemudian pada
akan ditampilkan ini, kemudian pilih kotak border and shading dan klik tab shading ya, di tab shading ya. Itu untuk corak ya belakang ya. Coba kita kita praktekkan ya. Masih pada halaman tadi, jadi coba kita blok saja ya, kita blok ya, kemudian ya sampai sini aja. Kemudian kita coba cari ya border shading ya, border and shadingnya. Jadi kira-kira di mana untuk border and shading. Jadi Anda langsung bisa misalnya di di format ya, format border and shading. Jadi ditampilkan beberapa ini untuk jenis jenis border and shadingnya ya. Kemudian Anda bisa klik saja ya, ini di border ya, samping ya, dari samping bisa langsung oke saja ya, maka akan timbul di di border, nanti border untuk di. Kemudian ya kalau misalnya Anda mau kasih ya warna-warni ya, warna-warni ya, ini untuk bordernya, atau misalnya pack border ya, pack border juga sama. Jadi misalnya ya Anda mau kasih untuk pack bordernya ini ya, pack bordernya ya, ini kalau misalnya di dalam teks ya, nah ini pack bordernya, jadi seluruhnya jadi satu halaman akan ada pack border ya. Untuk memberikan warna-warni tadi untuk yang pakai shading ya, shading, jadi kita shading dulu. Jadi misalnya ya ini no color ya, no color. Kita mau pakai warna-warni ya, misalnya pakai warna hijau, kita klik OK saja ya, nanti akan berwarna ini ya. Ini penerapan kaitannya di border and shading ya, penggunaan border and shading pada Microsoft ya Office ya 2016 ya. Sekilas ya untuk penjelasan singkat terkait dengan ya untuk mengatur format paragraf ya, semoga memberikan manfaat jadi untuk teman kita, dan selanjutnya Anda bisa praktekkan ya sesuai dengan tugas yang ada ya, silakan Anda praktekkan ya. Untuk itu jadi video tutorial ini saya cukupkan dulu, jadi ya, sampai ketemu di video tutorial berikutnya ya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.